Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri, tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Lampung Tengah dengan fasilitator Bapak Irwan Kolbi, pengajar praktek Bapak Hotman Edward Pangadian, saya Alina Margono, saya Dwi Siatingke Dewi, Saya Sylvia Lestari. Di sini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur tubuh. Selamat menyaksikan. Hai Mbak Linda. Hai Mbak Lin. Saya dengar hari ini akan melakukan coaching. Iya, betul banget. Berarti harus sebagai coach. Betul, jadi coach Mbak. Sebelum itu saya ingin sebagai observer saya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian coaching. Oke, jadi nanti coaching yang akan saya lakukan dengan coaching, rubrik penilaiannya itu dengan indikator alur percakapan kita. Jadi ada tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya apa, rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawab itu. Jadi rencana aksi itu kapan akan dilaksanakan gitu kan. Jadi menggunakan patokan alur kita ya. Betul. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Mbak? Jadi kan kalau bicara masalah coaching ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian membuat atau dengan memberikan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Yang akan dikembangkan di sini mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot yang paling ya. Jadi secara spesifik paling nggak ingin mengembangkan kompetensi berupa pengajuan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Indikator tercapaian kan saat melakukan coaching kita perlu indikator agar coaching yang kita lakukan ini tercapai tujuannya. Oke, jadi mungkin dari kompetensi yang tadi yang saya lakukan yaitu dari memberikan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaiannya itu dari coachingnya sendiri nanti mungkin akan merasa percaya diri, optimis, dan memunculkan ide-ide kreatif dari yang dimiliki sama potensinya sendiri. Jadi dengan begitu si coaching menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu Mbak. Ya, coaching kali ini sukses ya Mbak. Oke. Boleh dipanggil. Oke, terima kasih Mbak Lin. Hai Mbak Silvi. Hai Mbak Linda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke deh. Apa sih mau ngobrol apa nih? Kemarin udah ngobrol, sekarang ngobrol lagi nih. Nanti ada yang mau tentang permasalahan di sekolah ya. Oke. Kita proses pembelajaran nih. Di sekolahan nih ya. Iya. Jadi gini nih Mbak, di sekolah saya itu terutama di kelas ya. Di sekolah saya itu kan saya sudah ada kesepakatan kelas ya. Terus konsekuensi juga sudah ada. Itu terbentuk dari kesepakatan kami bersama dari guru dan siswa. Nah, jadi ada nih anak yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang sudah kita buat gitu kan. Dan dia tahu konsekuensinya apa gitu, sudah dilakukan konsekuensi tersebut. Tapi itu tidak membuat adanya perubahan di dalam diri anak tersebut gitu kan. Jadi tetap saja mengulangi, terus ditanya lagi konsekuensinya apa, dia juga paham konsekuensinya apa, tapi tidak ada perubahan, malah tetap berulang. Malah teman-temannya yang lain juga malah ikut melakukan pelanggaran, karena seperti halnya mereka terbiasa dengan sebuah kesepakatan dilanggar, lalu konsekuensi mereka juga sudah tahu dan mereka berhak memilih konsekuensinya apa gitu kan ya, karena mereka berhak menentukan. Jadi mereka merasa nggak apa-apa melakukan pelanggaran seperti itu.
Oke, jadi obrolan kita nih arahnya ke kesepakatan kelas yang terus-menerus dilanggar. Belum adanya efek jerah gitu kan dari anak-anaknya, walaupun kesepakatan kelas itu udah dibuat sepakat nih antara seluruh warga kelas ya, baik itu guru maupun siswa. Oke, kalau aku boleh tahu nih, kesepakatan kelas ini sudah ada kapan nih? Sudah lama apa belum di kelas Mbak Sylvie? Kalau berlakunya kesepakatan kelas ini dari 3 bulan ini ya, setengah semester ini lama. Sebenarnya cukup lama sih ya, lumayan sih ya, udah hampir 1 semester gitu ya. Oke, memang sudah sepakat, sudah sampai hampir 4 bulan juga. Menurut Mbak Sylvie, dari kalimat-kalimat kesepakatan kelas tersebut nih yang sudah dibikin itu ya, bahasanya itu gimana sih? Atau mungkin bisa kasih contoh salah satu aja? Contohnya itu seperti apa ya? Seperti gini, misalkan anak ketika di kelas itu duduk dengan rapi, memperhatikan bapak atau ibu gurunya ketika menjelaskan, dan konsekuensinya ketika mereka tidak melakukan kesepakatan yang sudah dibuat, itu mungkin mereka seperti minta tugas tambahan atau berusaha lagi materi yang tadi sudah diberikan seperti itu. Oke, kalau tadi sudah ada kesepakatan kelas, terus ada konsekuensi. Nah, sebenarnya fungsi dari konsekuensi ini sendiri apa sih Mbak? Sebenarnya kalau menurut saya ya Mbak ya, konsekuensi ini kan ada atau dibentuk itu supaya mereka ada perubahan. Terus mereka menyadari apa yang mereka buat, terus apa sih akibatnya kalau mereka melakukan hal tersebut. Oke, yang aku tangkap gini deh. Berarti mereka berbuat sesuatu, kamu harus terima ini. Ini konsekuensinya, ini akibatnya, sebab akibat gitu kan ya. Nah, tapi masih terulang, masih terus gitu kan, nggak kapok nih ganjarannya anak-anaknya. Oke, nah sudah pernah, apakah semua siswa ini udah pernah melanggar? Ya belum semua, belum semua. Tapi ya beberapa anak gitu, tapi dengan anak-anak yang sama. Oke. Yang Mbak Sylvie pengennya sebenarnya gimana dengan adanya kesepakatan dan konsekuensi itu? Mbak Sylvie pengennya seperti apa sih anak-anak itu? Kalau saya sih pengennya ya Mbak ya, maksudnya ada kesepakatan, ada konsekuensi, itu kan mereka menyadari ya, kalau mereka membuat kesalahan itu mereka akan mendapatkan ini loh. Jadi saya pengennya mereka tuh punya kesadaran motivasi intrinsik ya dari dalam diri, kalau mereka tuh harus berubah, harus berbuat baik, harus melakukan perilaku yang baik, tapi dari kesadaran diri mereka sendiri, bukan dari saya sebagai guru. Oke, berarti sebenarnya konsekuensi ini berfungsi nggak sih sebenarnya? Kalau Mbak Sylvie lihat selama ini, sudah selama 4 bulan ini, jadi ada fungsinya nggak? Kurang berfungsi. Ya. Nah, tadi Mbak Sylvie bilang motivasi intrinsik, jadi kan dari dalam diri anak sendiri ya. Berarti nanti si anak ini Mbak Sylvie pengennya bisa merefleksi. Iya, betul. Merefleksi kesalahan yang sudah diperbuatnya itu kan ya. Oke, nah aku mau tanya lagi, Mbak Sylvie pernah nggak sih ngobrol bareng atau ngobrol berdua nih sama si anak yang pernah melanggar kesepakatan kelas ini? Pernah nggak ngobrol berdua aja gitu? Nah itu Mbak Linda, belum pernah ya. Jadi setelah kesepakatan konsekuensi ya sudah gitu kan. Oke. Jadi kamu ngelanggar, kamu terima deh konsekuensinya. Udah sebatas itu aja ya, udah belum pernah ngobrol. Nah kan tadi Mbak Sylvie pengennya anak itu punya motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah kira-kira si anak ini mampu nggak sih Mbak untuk seperti itu tanpa harus adanya konsekuensi nih? Karena tadi Mbak Sylvie bilang konsekuensi ini kayaknya kurang berfungsi gitu loh ya. Sebenarnya bisa sih Mbak, cuma mungkin ya tadi Mbak udah bilang ya, mungkin ada kurang komunikasi ya, dengan anak-anak. Jadi saya hanya sebatas terpaku dengan kesepakatan dan konsekuensi saja. Tadi Mbak Sylvie bilang kurang komunikasi. Jadi Mbak Sylvie maunya gimana? Mbak Sylvie mau melakukan apa nih? Tadi kayaknya udah mulai kebuka dikit ya, ternyata seperti ini loh, aku harus begini. Ayo gimana? Jadi kayaknya sih ya, kalau dari tadi kita bicara, saya punya pandangan satu lagi. Kalau ternyata selain kesepakatan dan konsekuensi, saya perlu nih komunikasi dengan anak. Misalkan mereka melakukan kesalahan, mungkin saya refleksi dulu ya Mbak, saya komunikasi dulu, berbicara dulu dengan mereka, terus mungkin seperti restitusi ya sama mereka. Ya boleh restitusi ya. Jadi saya harus identifikasi dulu apa yang sih mereka lakukan, terus menemukan pecahan masalahnya dari mereka sendiri. Oke, nah tadi Mbak Sylvie bilang restitusi ini. Berarti ntar Mbak Sylvie mau ajak anak-anak untuk memperkenalkan apa sih restitusi itu kan ya. Kira-kira kapan Mbak mau
mau dicoba nih ke anak-anak nih, restitusi ini nih? Kalau bisa sih, masa iya sih kita nunggu anak Berbuat salah dulu ya. Mungkin saya kalau pengenalan langsung ya Mbak ya, Iya, saya kenalin dulu ke anak gitu kan, apa sih restitusi itu gitu kan. Nanti setelah itu kalau memang mungkin ada anak-anak yang tadinya memang nggak ada perubahan setelah kita kan, mungkin saya punya restitusi ya, minggu depan deh ya. Oke, berarti secepatnya. Iya, secepatnya. Ini Mbak, waktu kita nggak lama nih ya, dan udah kelihatan nih titik temunya. Jadi kesimpulan obrolan kita apa nih Mbak sore ini Mbak? Jadi dari percakapan kita ini saya punya kesimpulan Mbak, bahwasanya dalam menyelesaikan masalah anak itu kesepakatan dan konsekuensi itu dapat berfungsi kalau kita juga melakukan komunikasi dan refleksi kepada anak. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan restitusi menggunakan untuk anak supaya anak bisa muncul motivasi intrinsiknya. Oke, jadi benang merahnya dari obrolan kita ini adalah si kesepakatan kelas ini yang tadinya tidak efektif dengan menggunakan konsekuensi akan direstitusikan sehingga muncul motivasi intrinsik gitu ya Mbak ya. Oke deh, kalau gitu nanti aku mau tanya Mbak Siti lagi deh, kira-kira restitusi udah jalan belum gitu kan ya, biar nanti kalau memang misalnya sudah berjalan udah oke, berlanjut dan kesepakatan kelas itu benar-benar dijalani di kelas, baik itu sama guru ya sama semua murid, dan nggak ada lagi yang lanjut-lanjut kesepakatan kelas ya Mbak ya. Iya, siap. Oke. Saya mau kalau udah saya dapatkan bisa cerita lagi ya. Siap. Oke, makasih banyak Mbak Siti. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Siti. Oke, sudah selesai coachingnya. Alhamdulillah udah selesai Mbak Ari. Bagaimana perasaannya saat melakukan coaching? Senang ya, jadi bisa bantu Mbak Silvi habis ngobrol-ngobrol tadi gitu. Alhamdulillah deh. Tadi kan kita udah sebelum coaching ada indikator tercapai, seperti apakah indikator itu sudah tercapai? Alhamdulillah tadi obrolan coaching tadi sesuai dengan indikator yang aku rencanain ya Mbak ya, pakai alur delta, semuanya berjalan dengan lancar, runtun, detail, tujuannya jelas, identifikasi masalahnya apa nih yang di Mbak Silvi utarakan tadi, kemudian rencana aksinya juga sudah kelihatan dan tanggung jawabnya dari rencana aksi tadi juga sudah langsung sat-sat dilaksanakan gitu Mbak. Tadi saya mencatat beberapa Mbak Linda sebagai coach sudah berusaha bebas dari asumsi, dari penilaian pribadi, dengan menanyakan kembali kepada Mbak Silvi tentang apakah seperti ini, apakah seperti ini, gitu ya. Pasti udah mendengar pertanyaan itu untuk meyakinkan bahwa itu bebas dari asumsi. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan tadi? Oke, kalau kompetensi sih yang pasti di setiap coaching ya Mbak ya, yang pengen banget kita kembangkan itu adalah bagaimana kita terus banyak memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dari pertanyaan berbobot itulah nanti akan muncul ide-ide kreatif yang memang itu adalah potensi dari si coaching yang mungkin tadinya nggak sadar atau kurang percaya diri. Setelah kita ngobrol, setelah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik itu jadi muncul ide-ide kreatif itu. Jadi banyak ide. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak disadari itu menggali apa ya, pikiran-pikiran yang selama ini mungkin nggak kepikiran, jadi akhirnya dikeluarkan dari obrolan coaching kita tadi gitu Mbak Alin. Sudah good nih ya Mbak di coach. Oke, Semangat, semangat. ya, terima kasih Mbak. Hai Kak Alin, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Cindy. Oke, saya dengar nih hari ini mau ada coaching ya? Iya, alhamdulillah saya jadi coach nih. Oke, nah sebelum Mbak Alina melakukan coaching di musola ini ya, pertanyaan coaching. Nah, kalau menurut Mbak Alina nih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan saat coaching kali ini apa sih? Kan
mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam coaching kali ini saya ingin menggali kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kan tadi sudah disebutkan ya Mbak ya, tadi kalau ada 3 kompetensi. Nah dari 3 kompetensi tersebut mana sih yang spesifik ingin diobservasi di coaching kali ini? Tentang ini mengajukan pertanyaan berbobot, Mengajukan ini melatih mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah terus dalam sebuah coaching kan pasti ada indikator nih ya pencapaian dari tujuan pengembangan. Kalau Mbak dalam coaching kali ini indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Mbak Rina? Dalam coaching kali ini kan saya ingin menginginkan aktivitas yang di situ ada 7 tujuan, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir pengambilan tanggung jawab. Nah dari awal kegiatan ini saya ingin coaching itu memunculkan ide-idenya dalam memecahkan masalah, jadi menggali ide coaching. Oke, jadi udah tahu ya indikator untuk coaching kali ini apa ya. Oke Mbak Rina, saya doakan semoga lancar ya coaching kali ini ya. Semangat, oke? Semoga lancar. Halo Mbak Nia. Hai Kali, Gimana kabarnya? sehat alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau dibicarakan? Iya, aku mau ngobrol bentar ya, boleh ya? Oke. Jadi gini balik, aku kemarin baru aja dapat tugas dari sekolah kan. Jadi sekolah kami tuh mau ada 2 project lah ya. Yang satunya sekolah ramah anak, standarisasi sekolah ramah anak, sama yang satunya itu sekolah adiwiyata. Kan kemarin sekolah kami baru dapat adiwiyata nasional. Ini kami mau menuju ke adiwiyata mandiri. Nah ini dua-duanya ini kebetulan aku diamanahkan untuk pegang dua-duanya proyek itu. Jadi ada aku pegang salah satu pokja di adiwiyata, aku juga pegang salah satu standarisasi di sekolah ramah anak. Dua kan nih Mbak ya, dan aku tuh orangnya gampang banget ke distract nih Mbak. Kalau aku lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada hal yang nggak terduga datang ke aku, jadi aku kerja itu jadi buyar gitu loh. Dan ini kan masalah ini dua-duanya ini apakah aku takutnya nanti seperti itu gitu loh, jadi aku nggak bisa fokus, terus dua-duanya akhirnya nggak maksimal optimal gitu. Jadi masalah itu baru pengen ngobrol itu sih cerita itu. Jadi bicara tentang tujuannya ingin memecahkan, mencari solusi gitu ya Mbak. Karena Mbak Lingga suka terdistrak kalau terlalu banyak fokus kerjanya. Jadi ada nggak yang terlintas di pikiran Mbak Lingga supaya kita tidak terdistrak? Nah ini sih Mbak ya, mungkin belajar dari pengalaman Berarti sebelumnya udah ada pengalaman. sebelumnya udah ada pengalaman, cuman satu aja sih nggak dua kayak gitu. Baru ini sih tiba-tiba dikasih 2 project kan secara bersamaan. Kalau dulu mungkin 2 tapi satunya mungkin udah mau selesai, yang satunya baru mulai. Tapi ini benar-benar dimulai bareng dan kayaknya juga selesainya harus bareng gitu kan. Kalau pengalaman yang dulu sih aku gini Mbak, kalau aku jadi pemegang atau koordinator pokja, biasanya aku tuh kumpulin dulu nih timku, ya kumpulin timku, terus habis itu kita kumpul, kita ngobrol apa aja sih pekerjaan kita tuh mau apa sih di pokja itu, di tim kita mau ngapain gitu kan. Mungkin saya jadi kayak sedikit skala prioritas ya gitu ya. Cuman kan ini masalahnya 2 gitu kan. Nah mungkin nggak, aku tuh masalahnya gini, memungkinkan nggak sih kalau di waktu yang bersamaan juga dua-duanya tuh sama-sama jalan dan selesainya bareng gitu Mbak. Jadi dan aku masalahnya itu apakah bisa atau enggak ya itu. Mbak Lingga dari waktu itu kan pengalamannya pernah tuh satu nih Mbak punya tim ngobrol komunikasi itu yang dulu jalan. Nah kalau satu kan 2 masing-masing stepnya seperti itu, stepnya seperti itu sudah belum? Stepnya seperti itu sama seperti yang satu kemarin. Kalau itu sih belum sih Mbak, karena kan 2 hal yang berbeda ya. Ya nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Memang tujuannya sama-sama untuk sekolah. Aku belum sih Mbak, belum mempraktekkan pengalaman sebelumnya ke yang sekarang, karena jujur aja sih Mbak, orangnya kan ganti tuh beda, timnya beda, sejawatnya beda gitu kan ya. Aku juga karakter teman-teman aku sekarang juga aku belum
belum dapat banget deh ini mereka tuh yang seperti apa, tim itu yang gimana, juga belum dapat banget gitu kan. Mungkin ya itu tadi sih aku mungkin akan kumpul sama mereka dulu ya, yang kita ngobrol bareng dulu, discuss tadi itu dulu satu persatu mungkin. Setelah itu baru kita susun program kerja di masing-masing itu bayangan aku begitu sih Mbak. Ya, pertama kan mengenal karakter dulu ya Mbak ya, apa dengan komunikasi dengan mereka, komunikasi dengan mereka, baru nanti susun program kerja gitu ya. Itu untuk satu seperti itu ya Mbak ya. Dan supaya nggak campur baur dua-duanya itu ada nggak Mbak yang supaya terpisah. Oh ini pekerjaan Adidiata, yang satu ini sekolah ramah anak. Ada nggak yang Mbak pikirkan setelah semuanya ini kan sudah Mbak step by step ya. Nah tinggal supaya tidak terdistraksi. Mungkin gini ya Mbak ya, aku refleksi diri kali karena mungkin terlalu banyak kerjaan ya. Mungkin aku harus lebih tenang ya. Ya nggak sih, lebih apa, pelan-pelan aja gitu sebenarnya. Nggak usah ngoyo, nggak usah terburu-buru. Toh juga aku punya tim kan, yang kita tuh jalannya bareng-bareng. Jadi mungkin pertama aku mungkin lebih menenangkan diri dulu bahwa ini loh tugasku ini, aku jalani satu-satu dulu. Setelah kita tahu apa tugas kita masing-masing, aku bisa mengkoordinir timku ini, kita buat skala prioritas, kita buat semuanya itu terprogram, terjadwal dengan baik mungkin ya. Mungkin gitu sih Mbak ya, pelan-pelan sih, nggak terlalu buru-buru dan biar aku nggak gupuh ya. Gitu ya Mbak ya. Dari Mbak, kalau yang dari timnya sendiri tadi itu dua tim tadi, tim Adidiata dan tim ramah anak itu anggotanya sama atau berbeda Mbak? Beda, masalahnya beda itu dia. Kalau berbeda kan Mbak mungkin bisa nih, karena Mbak satu, mereka ada yang berbeda, jadi ada yang bisa lebih fokus gitu. Nah itu Mbak memanfaatkannya seperti apa? Memanfaatkan anggota tim yang dia benar-benar, oh dia ini di Adidiata ini, yang di ramah anak ini. Bagaimana Mbak bisa memanfaatkan anggota tim Mbak gitu, untuk membantu Mbak agar tidak terdistraksi? Iya, sebenarnya sih memang karena orang yang nggak sama juga harus lebih mudah sih ya. Jadi ya satu tim fokus di satu pokja, satu tim fokus di satu pokja. Jadi aku mungkin itu tadi Mbak, aku buat program yang apa, tersusun dengan rapi ya, detail gitu, dan ini memang aku juga harus dibantu kali ya Mbak ya, dimonitoring gitu loh, karena di pokja-pokja itu kan ada pelatih ya kan, mungkin aku nanti bantu pelatih juga ikut monitoring kan, monitoring ke pokjaku baik yang di Adidiata maupun yang di SRA. Jadi apa yang udah aku rencanain sama timku tuh memang benar-benar berjalan dengan baik dan semuanya sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan, sudah dijadwalkan, tanpa harus ada satu program yang terdistrak karena datangnya program-program lain kayak gitu ya, gitu kayaknya. Jadi untuk kan berarti sangat kita kata kuncinya ini monitoring ya Mbak ya. Mbak sangat membutuhkan monitoring ya. Bagaimana Mbak memastikan monitoring ini dapat berjalan, dapat dimulai dan dapat berjalan? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri aku juga perlu memonitoring itu. Jadi secepatnya sih Mbak, aku akan kumpulin timku satu-satu ya masing-masing. Setelah itu kita buat rencana program yang baik, apa-apa yang menjadi job desk masing-masing pokja. Terus juga aku mungkin akan sampaikan juga ke ketua tim bahwa setiap pokja itu harus dimonitoring sampai mana progres pekerjaannya. Kemudian setelah itu ada evaluasi mungkin ya. Jadi lebih terstruktur lagi gitu. Jadi nggak akan ada itu istilahnya terdistrak atau terganggu gitu kan ya, dan yang pasti harus lebih relax aja sih, harus lebih tenang ya menghadapi dua kenyataan ini gitu. Gimana apakah dari ngobrol-ngobrol ini udah ada pencerahan gitu? Alhamdulillah kayaknya aku udah mulai cerah nih, jadi Bisa disimpulkan jadi nanti mungkin aku memang harus lebih tenang. Yang pertama itu, kemudian dengan adanya ketenangan itu pasti pekerjaan yang misalnya yang memang harusnya aku selesaikan terlebih dahulu itu
itu juga bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian adanya tim itu seharusnya membantu aku banget untuk supaya apa yang menjadi tanggung jawab aku dan tim itu juga terlaksana dengan baik. Dan itu tentu saja harus dibantu sama monitoring dari yang memang berkewajiban memonitoring gitu kan. Jadi ada yang mengingatkan, memantau, mengevaluasi agar semuanya berjalan dengan baik sama-sama dan selesai. Bayangan itu kerjaan itu tercampur baur itu kan baru bayangan ya Mbak ya, jadi harus kita harus ada aksi, harus ada kerja gitu ya. Tadi Mbak udah menjabarkan bagaimana yang akan Mbak lakukan supaya tidak lagi terjadi distraksi kerja. Betul. Oke, baik. Ini dari ngobrol ini sudah kebayang skala berapa mencapai tadi tujuannya? Kalau untuk sekarang sih aku mungkin karena aku belum gerak sama sekali ya Mbak ya. Mungkin aku di skala 4 kali ya. Dan target aku sih nanti 1 minggu inilah aku harus bisa mencapai target 7 gitu kan. Enggak juga sih. Target itu Mbak sudah melakukan apa dari 4 ke 7? Iya betul. Jadi aku harus ada komunikasi intens dengan koordinasi yang baik dengan tim masing-masing tim Kombuja. Jadi di situ nanti tetap jalan program dipantau, dievaluasi memang progresnya dan aku harus bisa mencapai angka 7 tanpa terdistract ya. Oke, good gitu. Sudah cerah, udah mulai ini oke langsung begini langsung jalan gitu kali. Terima kasih ya. Kayaknya waktunya sudah ini Mbak sebatas nih. Iya nggak apa-apa, aku makasih banget. Nanti kita lanjut bicara lagi ya. Kalau udah dituju kita bicara lagi nih. Siapa tahu nanti segera 10 Amin, amin doain ya Mbak. Mudah-mudahan aku bisa sesuai dengan rencana. Iya Mbak. Oke. Oke Mbak Alina, tadi sudah melakukan coaching ya kepada Mbak Linda sebagai coachingnya ya. Nah tadi ini setelah coaching ini saya mau nanya-nanya nih. Nah tadi kan sudah melakukan coaching, terus kan tadi kita sudah membahas indikator dari coaching ini harapannya bagaimana ya, apa yang setuju. Nah dari setelah melakukan coaching tadi, ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai belum? Sudah, tadi saya berusaha melalui alur tirta ya, dari menentukan tujuan coaching, identifikasi masalah, menggali rencana aksi coaching hingga memunculkan tanggung jawab coaching. Oke, jadi alur tirta sudah berjalan dengan baik ya. Terus tadi saya sudah mencatat nih dari hasil yang coaching tadi dilakukan Mbak Alina ke Mbak Linda. Tadi sih saya mencatat ya, dari percakapan tadi sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus yang diinginkan juga sudah dikembangkan. Lalu berdasarkan hasil percakapan yang tadi juga sudah tercermin nih di percakapan coaching yang tadi. Nah sekarang dari kompetensi yang tadi sudah disebutkan ya, dari kompetensi apa namanya tadi, presence, terus apa namanya pertanyaan berbobot, ya betul. Ada lagi nggak sih yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang tadi dilakukan? Oke, itu fokus tujuannya kan tadi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot gitu ya, pengajuan pertanyaan berbobot. Nah, tadi saya merasa sudah sedikit kompetensinya naik karena coaching jadi tergali ide-idenya gitu. Betul ya, terus saya juga melihatnya sudah melihat dari coaching yang tadi dilakukan sudah tergali banget nih dari Mbak Linda, dari permasalahan yang dialami sudah tergali ya Mbak ya. Oke, itu saja. Baik, coaching yang bagus tadi ya. Terima kasih. Ya, semoga nanti kedepannya Mbak Linda ada hasil yang tadi sampaikan ke Mbak Alina tadi ya. Oke Mbak Alina, terima kasih. Sama-sama. Baik, sehat ya. Iya. Oke, ini katanya Mbak Silvi mau coaching ya? Iya Mau betul. ada coaching nggak? Coachingnya siapa ya Mbak ya? Coachingnya Mbak Alina. Oke Mbak Alina. Oke
Oke Mbak Silvi, sebelum Mbak Silvi nanti coaching dengan Mbak Alina, aku punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, rubrik penilaian coachingnya seperti apa nih Mbak nanti? Ya, dalam coaching ini saya mau pakai rubrik penilaian alur tirta ya Mbak ya. Alur Tirta ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus kompetensi coachingnya nih Mbak, apa yang mau dikembangkan dari kegiatan coaching nanti nih? Ya, dalam coaching itu kan ada beberapa kompetensi ya Mbak ya. Nah, dalam kompetensi ini yang mau saya kembangkan yang pertama presence ya. Habis itu mendengarkan dengan rasa, lalu juga pertanyaan berbobot untuk si coaching. Oke. Oke, tadi dari 3 kompetensi itu ya. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang mau dikembangkan secara spesifik lagi? Kalau yang mau dikembangkan sih sepertinya pertanyaan berbobot ya, karena itu yang mau saya kembangkan dalam coaching ini supaya dapat menggali potensi diri si coaching ini. Oke, jadi pertanyaan berbobot ya. Nah, terus apa nih Mbak, indikator ketercapaiannya dari kompetensi coaching yang mau dikembangkan sama Mbak Silvi nanti di coaching nanti nih? Yang saya harapkan ya Mbak ya, dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya harap nanti coaching ini dapat tergali potensinya dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sih Mbak. Oke Mbak Silvi, semoga coaching nanti sukses. Coach dan coachingnya juga apa ya, menjadi suatu kemitraan ya. Oke banget, dan ada solusi untuk coaching nanti. Oke, selamat melakukan kegiatan coach Mbak Silvi. Terima kasih ya Mbak Lingga ya. Hai Mbak Alina, apa kabar? Halo Mbak Silvi, alhamdulillah baik Mbak. Baik Mbak. Oke, kayaknya sepertinya ada yang mau disampaikan nih. Iya, ada yang bikin saya bingung ini Mbak. Apa tuh? Coba ceritain. Gini loh, jadi kan ya kita sebagai guru kan berusaha jangan terjadi ada pembulian di sekolah gitu kan. Beberapa waktu yang lalu tuh kami nempelin poster-poster tentang pembulian gitu loh. Nah, anak-anak tuh jadi tahu kata-kata bully gitu. Tapi akhirnya mereka memaknai kata-kata bully itu dengan agak berlebihan ya Mbak ya. Dikit-dikit dia bilang dibully, dikit-dikit dia bilang dibully. Nah, itu yang saya bingung. Kadang kan dia balas tuh ya. Kalau bisa balas temennya, berbalas-balasan. Nah, itu jadi gimana ya Mbak caranya supaya anak-anak nih tidak terlalu berlebihan dalam memaknai kata bully gitu. Jadi tujuan percakapan kita ini intinya pertama dibully tadi ya Mbak ya, siswa. Terus kalau yang Mbak Alina harapkan itu dari pembicaraan kita ini apa sih? Yang mau dituju, yang mau tercapai deh. Ya, saya tuh pengen sekali anak tuh nggak dikit-dikit bilang dibully, jadi dia bisa survive dulu lah dengan apa yang dilakukan temannya. Mungkin tidak enak di dia, tapi dia bisa mengkondisikan dirinya dulu gitu loh Mbak, supaya tidak cepat menyimpulkan bahwa itu bully. Jadi saya ambil kesimpulan dari masalah Mbak ini, jadi yang ingin Mbak capai itu gimana sih biar anak itu dapat tidak berlebihan dalam menanggapi sikap temannya ya, jadi tidak efeknya ke bully gitu ya. Iya, tidak berlebihan memaknai kata bully gitu. Betul. Nah, sekarang yang kalau menurut Mbak Alina sendiri itu bullying itu apa sih Mbak? Oke, bullying itu kan kalau menurut saya tuh perilaku atau sikap siswa yang bisa mengakibatkan efek negatif pada seseorang, baik secara verbal, kata-kata ya, fisik gitu. Nah, itu ada juga yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Terus kalau menurut Mbak Alina sendiri, siswa-siswanya Mbak Alina itu ada nggak yang bersikap seperti itu? Maksudnya sikap bullyingnya terlihat seperti itu gitu, dari verbalnya ada, terus dari perilaku juga ada, gimana? Ada nggak? Ada, tapi juga ada yang kan mereka berbalas-balasan gitu loh Mbak. Terus yang merasa, kan tadi Mbak Alina bilang ada yang merasa berlebihan, ada yang menanggapnya secara berlebihan. Nah, yang menjadi korbannya lah istilahnya ya, yang merasa dia tuh yang berlebihan tadi itu kan pasti ada temannya yang melakukan perilaku bullying gitu, makanya dia bersikap berlebihan. Terus perilaku bullyingnya itu kalau menurut Mbak Alina, sudah pernah Mbak Alina cari tahu belum anak itu melakukannya seperti apa sih bullyingnya ke anak yang berlebihan ini? Nah itu Mbak, itu mungkin ya yang saya harus berikan ini ya sama anak-anak, contoh yang bullying itu seperti apa, contoh konkretnya. Kalau yang biasa dilakukan itu termasuk bullying atau enggak. Jadi
yang belum saya ini adalah perilaku mereka keseharian, mengidentifikasi perilaku mereka seharian, mengkelompokkannya apakah ini termasuk bullying atau bukan. Nah itu emang belum pernah saya lakukan gitu. Belum pernah dicari tahu, terus belum pernah sosialisasikan juga ke Iya. anak ya tentang bullying itu seperti apa gitu ya. Maksudnya yang contoh bullying yang bukan tidak bullying gitu. gitu. Oke, terus kalau menurut Mbak Alina sendiri nih, kiat-kiatnya Mbak Alina nih supaya biar anak itu mengerti, paham mana bedanya bullying, mana yang bukan bullying gitu. Gimana sih caranya Mbak Alina? Nah, berarti saya harus ini dulu ya, menanyakan dulu kepada siswa, mengidentifikasi bersama-sama apa saja yang sering terjadi dalam pergaulan mereka ya. Pertama, kadang ada anak kata-kataan orang tua, berbalas-balas ngatain orang tua si A balas si B gitu-gitu ya. Itu terus apalagi ya, seperti menyoraki gitu. Kadang ada ya anak-anak spontan nyoraki nah jadi saya harus mengidentifikasi dulu bersama siswa perilaku apa yang biasanya menyebabkan temannya tidak suka gitu. Nah terus nanti kita kita klasifikasikan mana yang contoh, mana yang bukan. Sepertinya itu ya Bu. Jadi langkah-langkahnya Mbak Alina yang prioritas pertama yaitu pasti mengidentifikasi secara bersama-sama dengan murid ya, mana yang suka bullying, mana yang bukan, baru dapat kesimpulan tuh dari situ. Nah, oke, udah ada rencana aksinya Mbak Alina seperti itu. Nah, kira-kira nanti mau dilaksanakan kapan nih? Kira-kira? Iya nih, ini semakin kesini semakin sering banget si anak bilang, bu aku dibully gitu. Kayaknya ini mungkin secepatnya nih, besok paling ya Mbak. Secepatnya ya. Harus ngajak mereka, yuk perilaku apa aja yang tidak menyenangkan dari kawannya. Dan kita akan klasifikasikan nih, mana yang bullying, mana yang masih taraf belum bullying ya, maksudnya masih bisa dibales gitu loh Mbak ya, masih bisa kita survive gitu. Oke Mbak Alina, ini udah masuk sesi terakhir nih, waktu juga nggak banyak ya. Ada kesimpulan nggak sih dari pembicaraan kita ini? Gitu. Kesimpulannya Mbak Alina apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya kesimpulannya mungkin demonstrasi bullying, pengenalan bullying belum secara mendalam ya dari kami, jadi kami harus, terutama saya sebagai guru harus mengajak siswa mengidentifikasi perilaku mereka sehari-hari secara konkret ya Mbak, secara konkret, lalu mengklasifikasikannya, mana yang termasuk, mana yang bukan, yang tidak termasuk gitu. Supaya anak bisa dengan tegas, oh itu salah nih, itu bully nih, itu bully, oh itu masih bisa dibalas nih, atau saya masih bisa menahan, atau itu masih bisa ditolerir. Nah, jadi ada batas tolerirnya mereka gitu. Oke Mbak, jadi sudah dapat kesimpulannya ya, sudah terbuka lah ya dari tadi yang belum gimana ya mau biar anak ini nggak berlebihan menanggapnya. Sekarang udah paham ya Mbak ya, gimana caranya, awalnya saya harus ngapain nanti supaya anak bisa sosialisasi itu tadi, biar mereka paham gimana. Oke Mbak Alina, cukup sampai situ. Ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau disampaikan lagi? Ya sudah Mbak. Oke, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ini saya catat ya Mbak ya, rencana aksinya Mbak Alina nanti kapan. Kalau kita ketemu lagi, saya bisa nih nanya lagi hasilnya gimana yang tadi. Siap Mbak Silvi. Saya juga perlu saran-saran dan masukannya gitu. Terima kasih ya Mbak Alina, semoga lancar. Oke Mbak Silvi, barusan selesai coaching nih. Iya udah ya, alhamdulillah udah selesai. Hebat banget, luar biasa banget. Tadi aku lihat dari coachingnya Mbak Silvi sama Mbak Alin, kemitraan antara coach dan coachnya udah kelihatan banget ya. Jadi obrolannya tuh enak, santai, dan sampai di titik temu solusinya gitu ya. Nah, oke, aku mau tanya-tanya lagi ya Mbak ya, boleh ya? Boleh. Jadi tadi kan udah coaching. Nah, tadi yang jadi indikator ketercapaian yang sudah Mbak Silvi rencanakan sebelum coaching tadi, apakah sudah terlaksana dengan baik belum Mbak? Alhamdulillah sih kalau menurut saya sudah ya Mbak ya. Jadi tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coach juga sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan sudah mampu menggali potensi coach itu sendiri dalam memecahkan masalah. Jadi indikatornya sudah sesuai ya dengan apa yang mau dikembangkan ya. Oke, nah juga tadi aku sudah nyatet nih dari hasil kegiatan coaching yang Mbak Silvi sama Mbak Alin tadi ya, yang aku amatin tadi memang udah luar biasa banget sampai akhirnya si coach menemukan solusi dari masalahnya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa
ternyata memang belum paham nih apa sih bullying sebenarnya itu kan, sampai akhirnya sudah ada rencana aksi yang mau dilaksanakan. Kemudian secara menyeluruh juga aku udah ngeliat Mbak Silvi presence banget nih ya di coachingnya tadi itu, yang ditunjukkan juga dengan mendengarkan secara aktif, dengan rasa, udah catat juga tadi apa yang sudah disampaikan sama Mbak Alin. Kemudian pertanyaan berbobotnya juga udah maksimal banget sampai akhirnya dapat solusi, dan kemudian yang paling penting itu alur ceritanya berjalan sesuai urutannya masing-masing, dan ini ya detail ya. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Mbak ya yang mau dikembangkan tadi nih, ada 3 kompetensi coaching itu, kira-kira apa lagi sih yang mau dikembangkan nih kompetensi coachingnya nih Mbak Silvi? Itu tadi ya Mbak ya, yang mau saya kembangkan ya pasti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat untuk si coach itu, dengan pertanyaan yang berbobot pastinya ya, itu yang pastinya saya pinginnya tergali potensi dia untuk memecahkan solusinya sendiri tanpa harus saya sebagai coach memberitahukan solusinya. Gimana sih dia bisa memecahkan masalah tersebut dari apa yang dia pahami, apa yang dia temukan, dan apa solusi apa yang dapat bisa merubah permasalahan dia menjadi ketemu di inti dari solusinya. Oke, jadi masalahnya teridentifikasi, Ya, ada solusinya, dan solusi itu juga harus terlaksana ya sesuai dengan apa yang menjadi rencana aksinya gitu kan. Oke, nah kayaknya udah cukup nih aku tanya-tanyanya, udah keren banget Mbak, udah siap banget jadi coach nih ya. Mudah-mudahan nanti di kegiatan coaching berikutnya makin kompetensi yang tadi Mbak Silvi mau kembangkan benar-benar itu berkembang, improve lagi, sehingga nanti bisa membantu lebih banyak teman-teman lagi yang butuh ngobrol bareng untuk di coaching ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak Lingga ya masukannya. Sama-sama. Oke Mbak Silvia. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang sebaik itu hanya aku.